Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kayla Janji dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan mengkonfigurasikan DNS. Di sini saya akan mengkonfigurasikan DNS, FTP, file, web server, dan database server. Pertama-tama, buka VirtualBox, lalu kita akan menjalankan VM-nya. Di sini kita login dengan username root. Passwordnya 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita enter. Setelah itu kita klik nano slash etc slash network slash interface. Lalu di bagian allow kita ubah menjadi auto, dan bagian DHCP kita ubah menjadi static. Lalu di sini kita tap, kita tulis address ataupun alamat IP-nya, yaitu 100.100.1.14. Lalu netmask-nya ini dia menggunakan 22255 karena dia merupakan IP kelas C. Lalu di sini kita buat lagi. Di sini kita juga tulis lagi bagian IP address-nya. Lalu menggunakan dua IP. Untuk IP yang pertama itu menggunakan absen saya, dan untuk IP yang kedua itu menggunakan IP setelah absen saya. Jadi di sini kita ketikkan IP-nya 200.100.1.15. Setelah itu kita enter, lalu kita tab, lalu kita tulis netmask-nya 22255. Seperti ini. Sebelumnya pastikan tidak ada yang typo karena typo akan sangat mempengaruhi pekerjaan kita nantinya. Lalu kita ketik ctrl plus X, lalu kita yes dan enter. Di sini kita akan merestartnya dengan perintah service networking restart. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah oke. Lalu kita klik if config. Kita ketik if config. Ini sudah terlihat. Lalu untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan instalasi bin 9 dengan perintah apt min-get install bin 9. Pastikan tidak ada yang typo, lalu kita enter. Lalu di sini yes. Ini dia meminta untuk mengganti ke DVD 1. Di bagian peranti, di bagian drive of optic, kita pilih Debian 7.11 AMD DVD 1 ISO. Nah, setelah itu kita enter lagi. Ini sudah oke, lalu kita akan mengetikkan perintah konfigurasi DNS dengan perintah nano slash etc slash bin slash nemcov. Lalu kita enter. Setelah itu, di bagian sini kita akan mengetikkan
ika.com. Lalu kita enter, kita ketik type master, lalu titik koma, lalu kita enter lagi. Di sini kita ketik file, tanda kutip, slice etc, slice bin, slice db titik ik, lalu kita tanda kutip dan titik koma, lalu di bawahnya tanda bergelombang seperti ini dan titik koma. Pastikan tidak ada yang typo. Lalu kita klik enter 2 kali sebagai jaraknya, lalu kita ketik lagi zone tanda kutip .or.id, kita enter, lalu kita tulis type master. Setelah itu kita tulis file slice etc slice bin slice db titik azalia.or.id. Pastikan sama seperti yang di atasnya, tidak ada yang typo sama sekali. Lalu kita ketik lagi enter 2 kali untuk memberi jarak. Lalu ketik zone tanda kutip 1.100.200. in addr titik arpa. Lalu kita enter. Lalu master, lalu kita klik file slice etc slice bin slice db titik 200. Lalu pastikan tidak ada yang typo. Setelah itu kita ctrl plus enter. Nah, setelah itu kita masuk ke copy file directory dengan perintah cp db.local db titik ik. db titik lokal kasih db titik ik. Sebelumnya kita akan masuk ke cd slice etc slice bin. Nah, baru setelah itu kita masuk ke cp db local db ik. Setelah itu kita ketik lagi versi Azalia, lalu kita klik lagi. Di sini kita ganti menjadi 200. Setelah ini kita akan mengetik kanan db titik ik. Di sini kita ganti ik.com kasih root. Kalau sini kita ganti menjadi ik.com. Setelah itu seperti di sini kita akan mengganti menjadi ik.com.
Jangan lupa titik di belakang karena itu akan sangat mempengaruhi. Lalu kita akan isi bagian IP-nya. Untuk IK kita memakai IP golongan yang pertamanya tadi. Lalu kita ke bawah dan kita ganti lagi IP-nya. Ini kita klik FTP, tab in, tab A, tab berganti menjadi www. Pastikan tidak ada yang typo, lalu kita setir alt plus X, Y, lalu enter, lalu setelah itu nano dp Azalia. Ini juga sama seperti tadi. Azalia.or.id spasi dot azalia.or.id. Lalu di sini juga lalu untuk Azalia kita menggunakan IP yang kedua yaitu 200.1.1.15. Bawahnya juga sama sampai seterusnya. Lalu secara alt plus X, Y, dan enter. Di sini kita menggunakan nano DB200. Bagian sini kita ganti menjadi yang awal tadi, ika.com. Lalu spasi root, localhostnya kita menjadi ika.com. Lalu localhostnya ini ika.com. Di sini kita klik www.azalia.or.id. Lalu kita tap, lalu azalia.or.id. Selanjutnya kita tap www.ika.com. Pastikan tidak ada yang typo sama sekali, karena typo itu akan sangat berpengaruh. Sudah tidak ada yang typo lagi, lalu kita setir alt plus X, Y, dan enter. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi name server dengan perintah nano etc resolve. Lalu di sini
nanti menjadi search ika.com dan server 200.100.1.14, lalu search azalia.com.or.id, lalu untuk name server 200.100.1.15, taruh plus x dan enter. Setelah itu kita service bin 9 restart. Nah, setelah itu kita enter. Ini sudah oke semuanya. Lalu kita akan melakukan cek domain yang sudah ditambahkan dan dikonfigurasikan sebelumnya dengan perintah nslookup ika.com, lalu nslookup azalia.or.id, lalu di sini bagian Azalia tidak bisa karena memang dia beda network atau beda jaringan. nslookup 200.100.1.14, lalu selanjutnya nslookup 15, lalu kita enter. Lalu kita ganti ke DVD 2 paksaan moon. Setelah itu kita ketikkan perintah apt min cdlom. Nah, ini sudah. Lalu kita klik lagi apt cdlom add. Kalau misalnya dia failed seperti ini, itu dia karena sedang booting. Lalu di bagian apt cdrom add, di situ sudah berhasil. Lalu setelah itu kita lanjut ke langkah selanjutnya. Di langkah selanjutnya kita ketikkan perintah apt min get install proftpd, enter. Lalu yes. Lalu di sini dia meminta untuk diganti menjadi DVD 1. Kita ganti ke DVD 1, kita paksa unmount, lalu kita press enter. Dan di sini dia meminta untuk diubah ke DVD 2. Kita ubah ke DVD 2, kita paksa unmount, lalu kita press enter. Lalu di sini kita menggunakan tanda 1, lalu kita ketik enter. Di sini sudah oke. Lalu kita klikkan perintah nano slash etc slash proftpd slash proftpdcon. Lalu kita enter. Nah, di bagian server name ini kita ganti menjadi ika.com. Di sini di server type kita biarkan selalu 1, lalu di default welcome kita off kan. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, dua ini kita ketik, buka tanda kurung, enter dulu, buka tanda kurung,
spasi file FTP. File FTP. Nah, lalu kita tutup kurungnya, lalu kita enter, lalu kita user admin. Di sini kita menggunakan tab ya. Nah, lalu kita buka kurung lagi, kita slice, lalu anonymous. Nah, setelah langkah ini udah, kita lanjut ke bawahnya. Kita enter 2 kali untuk memberikan jarak. Lalu kita klik lagi anonymous file FTP. Nah, selanjutnya kita enter, lalu kita klik user tab anonymous tab admin. Lalu kita enter lagi, kita buka kurung, slice anonymous, lalu kita tutup kurung. Pastikan tidak ada tulisan yang typo sama sekali. Anonymous slice file FTP user admin anonymous file FTP. Di sini kita tutup kurung, file FTP user anonymous admin, lalu slice anonymous. Nah, lalu kita setir Alt plus X, Y, enter. Setelah itu kita buka file make dir spasi file FTP, lalu kita enter, lalu chhamu min r 7 file FTP. Nah, itu kita cd spasi slice file FTP, make dir file 1, file 2, file 3. Kita enter, yaitu kita user add min d spasi file FTP admin. Ini kita akan memasukkan password. Kita klik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enter. Nah, di sini kita sudah memasukkan passwordnya, lalu kita akan merestart Prof TPD tadi. Service Prof TPD restart, lalu enter. Di sini sudah oke semua. Lalu kita akan menginstal Apache PHP 5. Kita klikkan perintah apt min get install Apache 2 PHP 5, lalu yes, lalu ganti ke DVD 1, lalu kita enter. Di sini kita akan mengkonfigurasikan database server dengan perintah nan /etc /up Apache 2 /site min file label default. Lalu kita enter.
setelah itu di bagian ini kita ganti di server adminnya webmaster@ika.com, lalu server name-nya www.ika.com, lalu bagian server alias kita ketik ika.com. Sudah, di bagian sini aja, pastikan tidak ada satu kalimat pun yang typo karena akan sangat mempengaruhi. Di bagian server admin webmaster@ika.com, di bagian server name www.ika.com, lalu di bagian lalu setelah itu di sini tidak ada lagi yang perlu diubah. Lalu kita ctrl plus X, Y, dan enter. Setelah itu kita pergi untuk menservis Apache 2 restart. Nah, di sini udah oke. Lalu kita akan konfigurasi file web server dengan perintah nano slice var slice www slice index .html. Lalu kita enter. Di bagian sini kita akan ganti database@ika.com. Di sininya kita buka kurung. Di sini kita buka kurung. Kita buka kurung a spasi href dengan cara kutip phpMyAdmin. Kita tutup kurung. Lalu di bagian sini kita tambahkan buka kurung slice a tutup kurung. Lalu sini kita enter. Yang kedua sama seperti tadi, cuma diganti jadi /ika.com, lalu ditutup kurungnya dan web@ika.com. Nah, di bagian sini untuk cara menyalinnya kita hanya perlu mengetikkan ctrl plus k lalu ctrl plus u 2 kali. Nah, lalu di sini sudah terketik di sini. Bagian ika.com-nya kita akan tukar menjadi azalea.org.id. Nah, setelah itu
Di sini kita akan ganti juga menjadi azalea.or.id. Setelah azalea.or.id, selanjutnya bagian sini kita isikan berkunjung di website. Terserah kalian mau membuat apa, pokoknya buatlah terima kasih telah berkunjung di website ini. Lalu plus X, Y, enter. Nah, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan melakukan proses instalasi database server dengan perintah apt-min get install mysql main server mysql min client. Pastikan tidak ada kalimat yang typo satupun. apt-min get install mysql min server mysql min client, lalu kita enter, lalu yes. Nah, di sini kita akan memasukkan password, yaitu 123456788. Lalu kita tap dan OK. Lalu 123456788, lalu kita tap dan OK. Di sini sudah oke. Nah, lalu ketika sudah masuk di sini, kita akan melakukan instalasi database phpMyAdmin dengan perintah apt-min get install phpMyAdmin. Lalu di sini kita klik spasi untuk memberi tanda, tap, lalu OK. Setelah itu tunggu sebentar. Lalu di sini kita klik yes, dan passwordnya sama seperti tadi, 123456788. Lalu kita tap OK, 123456788. Lalu kita tap lalu OK. Untuk password confirmation, kita klik lagi 123456788. Kenapa 123456788 semua? Agar nanti tidak ada yang pusing dan tidak ada password yang tertukar-tukar. Jadi di sini kita klik sama semua 1 sampai 8. Nah, setelah sampai di bagian sini, kita akan pergi ke panel kontrol. Hal yang perlu diperhatikan sebelum kita akan memasukkan IP di panel kontrol. Yang pertama, kita cek di peranti, lalu di bagian jaringan, lalu pengaturan jaringan. Nah, di bagian adaptor 1, kita gunakan adaptor hanya host atau only host adapter. Di sini kita menggunakan VirtualBox host only
Ethernet adapter 2. Jadi kita klik OK. Lalu kita pergi ke Network and Sharing Center di panel kontrol, lalu change adapter setting. Change adapter setting, kita pilih di mana yang ada 2. Di sini bisa terlihat VirtualBox host only Ethernet adapter 2. Lalu kita klik 2 kali. Lalu properties. Kita masuk ke sini. Di sini kita menggunakan IP yang akan kita pakai, yaitu 200. Lalu kita menggunakan 14. Agar memastikan dia tidak kenapa-kenapa nanti, kita obtain dulu. Oke. Lalu kita ke properties lagi. Kayak gitu, kita pergi ke Internet Protocol. Nah, di sini kita klik Internet Protocol version 4. Lalu kita use the following IP address. Lalu di sini kita tulis IP sebelum absen kita, yaitu 200.100.1.13. Lalu di bagian bawah di subnet mask itu 22255 karena dia merupakan IP kelas C. Lalu di bagian default gateway kita menggunakan IP yang merupakan absen kita, yaitu 200.100.41.14. Lalu di bagian preferred DNS server juga sama, yaitu 200.100.1.14. Lalu kita OK, close, dan close. Nah, setelah dari sini langsung saja kita pergi ke WinSCP. Di sini, ini adalah bagian yang kemarin saya buat. Kita akan ke new site. Ini kita klik FTP. Lalu hostname-nya yaitu 200.100.1.14. Lalu username-nya admin. Lalu password-nya yang tadi kita sudah buat, yaitu 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu kita login. Ini ada kesalahan di bagian sini, itu kita delete dulu semuanya.
passwordnya kita klikkan 200.100.1.14, lalu username-nya admin, passwordnya 123456778. Kita login. Ini ada beberapa masalah, jadi tunggu sebentar. Lalu di sini masalahnya sudah terselesaikan. Tadi kita menginstal ulang Debian ini dan kita ubah passwordnya menjadi 123. Lalu di sini kita masukkan password 123. Lalu kita login. Nah, di sini kita sudah login. Lalu langkah selanjutnya setelah login yaitu kita akan membuka file. Lalu kita pindahkan file ini ke sebelah sini. Setelah itu kita pindahkan file lagi, yaitu yang WordPress, kita pindahkan ke sini. Lalu yes. Akan masukkan ulang bagian WordPress-nya. Nah, setelah itu di bagian surat ini kita ubah menjadi run. Lalu di sini sudah oke. Lalu kita akan mencoba DNS yang sudah dikonfigurasikan sebelumnya. Pertama kita tutup dulu file ini. Lalu kita buka Chrome. Di sini kita sudah masuk ke dalam websitenya. Database@ika.com, ada web@ika.com, sama web@azalia.org.id. Dan di sini kalimat yang kita tulis tadi. Lalu selanjutnya kita close. Nah, setelah itu kita pergi ke directory file FTP di VM-nya ini tadi. Nah, di sini langsung saja kita masuk cd file FTP, lalu enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam directory file FTP. Lalu kita akan mengecek folder yang dipindahkan sebelumnya, apakah sudah terbaca di virtual server atau belum. Perintahnya mv spasi WordPress min 6.3 garis bawah
Oh, sebelumnya kita ls dulu. ls. Nah, di sini ada surat rar WordPress dan lalu kita cek filenya di sini. Var www. Enter. Di sini ada salah ketik. MV WordPress min 6.3 min ID garis bawah ID titik zip var www lalu enter. Nah, setelah itu kita masuk ke cd spasi garis miring var garis miring www, kita enter. Nah, setelah masuk di laman ini, selanjutnya kita klik ls. Di sini sudah terbaca indeks HTML, lalu kita ketikkan apt min get install unzip, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita akan mengekstrak folder dengan perintah unzip spasi WordPress strip ID garis bawah ID .zip. Sedang proses inflating. Tunggu saja sebentar. Jika sebelumnya teman-teman mengalami WinSCP ingin memasukkan password, itu bisa mengulang mulai dari penginstalan Debian-nya. Di situ kita akan memasukkan password baru yaitu 123 dan tidak sama seperti password sebelumnya dan disamaratakan saja passwordnya 123 dari awal sampai akhir. Nah, di sini proses inflating atau proses unzip itu udah selesai. Dapat terlihat di sini. Nah, lalu kita bakal masuk ke dalam folder directory WordPress dengan perintah cd spasi WordPress. Di sini kita sudah masuk dalam directory WordPress-nya. Lalu kita akan mengetikkan cp wp min config dan sample strip sample.php spasi pp strip config wp config strip sample.php wp main config.php lalu enter. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi pada file wp config dengan perintah wp config
nano wp min config. Nah, lalu kita ada kesalahan sedikit. Nah, kita sudah masuk, terus kita ke cp wp min config script sample php wp min config php. Lalu kita enter. Di saat kita enter, kita Nah, di sini kita sudah masuk dalam file ini. Lalu kita akan masuk ke bagian bawah sini. Lalu kita akan mengubah di bagian define dbname. Kita ubah menjadi WordPress. Nah, terus bagian database username kita ganti menjadi root. Lalu di database password kita tulis admin. Nah, sudah sampai sini. Dan enter. Setelah itu kita masuk ke cd spasi var slice www. Lalu masuk kita ls. Ini sudah indeks HTML WordPress. Lalu di sini juga sudah berubah ya. Nah, setelah itu kita ketik cd spasi file ftp enter. Ini kurang slice, enter. Dan kita ls lagi. Ini sudah terbaca file 1, file 2, file 3 dan ada surat rar. Nah, lalu mv spasi surat rar var www. Lalu cd spasi var slice www. Lalu ls. Ini sudah terbaca index.html surat.rar WordPress 6.3 id zip. Nah, lalu kita akan instalasi package sesuai pada gambar dengan perintah apt min-get install unzip. Setelah itu kita cek folder yang
dikonfigurasikan dengan perintah ls. Terus kita akan masuk ke dalam database. Perintah MySQL menu root min p, enter. Lalu kita masukkan password 123, enter. Nah, lalu kita masuk ke create database surat. Terus kita masuk ke show database. Jadi di create database suratnya itu tadi sudah ya. Lalu kita akan exit. Lalu kita akan masuk ke dalam folder directory web server sama seperti langkah sebelumnya. Kita ketikkan cd spasi /etc /apache2 /sites enable, lalu enter. Setelah itu kita klik ls. Lalu di sini udah 000 default. Lalu kita ke cp 000 min default surat, lalu enter. Yaitu kita ke ls 00 default surat. Terus kita konfigurasi seperti gambar berikut ini. Kita ketikkan perintah nano spasi surat. Nah, kita sudah masuk di sini. Bagian server adminnya kita sudah ada webmaster@ika.com. Bagian server name-nya sudah ada www.ika.com. www.ika.com. Di sini kita tambahkan kata-kata surat. Lalu ctrl plus x, y, dan enter. Lalu kita ketik nano koneksi titik php, lalu enter. Nah, di sini kita ketik php, lalu enter.
kita ketik koneksi new MySQLi, buka kurung, host, koma, spasi, user, pas, db, lalu tutup kurung, lalu titik koma, lalu kita enter, tanda tanya dan tutup kurung. Nah, setelah itu kita pastikan tidak ada kata-kata yang kurang ataupun typo. Localhost, usernya itu root, passnya itu admin, lalu db-nya itu surat, lalu koneksi new MySQLi, host, user, pass, db, titik koma, semua yang sudah ada titik koma di belakangnya, lalu kita sudah tutup kurung, lalu ctrl plus x dan enter. Nah, lalu kita akan restart Apache 2. Tunggu sebentar. Nah, lalu ketika sudah di sini kita buka WinSCP. Nah, pas buka WinSCP, kita buka file tadi. Lalu bagian 2 ini klik kanan, lalu kita ekstrak. Dia sedang loading. Setelah itu tarik filenya yang sudah dikompres, yang sudah diekstrak ke sini.
Lalu di sini sudah masuk WordPress-nya. Lalu kita akan masukkan yang surat. Kita tunggu lagi loadingnya sampai selesai. Lalu di sini kita sudah selesai untuk memindahkan file yang sudah diekstrak. Nah, selanjutnya di VirtualBox ini kita akan menuliskan perintah. Karena tadi dia mati, jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini kan sudah ditambah filenya. Sekarang kita akan tulis make dir kasih minp kasih var slice www slice surat slice home. Lalu kita enter. Setelah kita ketik ini, lalu selanjutnya kita ketik cd. Setelah seperti ini, kita akan mengetikkan perintah, yaitu cd spasi slice var slice www slice start slice home. Lalu kita enter. Setelah itu, kita akan, tadi ada permasalahan kan di bagian cd spasi var slice www slice surat home. Jadi itu ternyata dia ada bagian kurang di spasinya, dan sekarang udah benar. Lalu kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan merestart si Apache ini. Nah, dengan perintah service Apache 2 restart, lalu kita enter. Nah, di sini ada failed. Jadi kita cari dulu kesalahannya.